Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Para jemaah sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang beberapa di antara kita sering sekali menyempitkan makna kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antara kita atau mungkin kita sendiri beberapa kali berpikiran bahwa Allah itu baik kalau kita lagi banyak duit. Allah itu baik kalau kita sekeluarga sehat walafiat. Allah itu baik kalau rumahnya megah. Allah itu baik kalau punya luas sawahnya. Allah itu baik kalau punya jabatan yang tinggi. Kadang kita sering menyempitkan makna kebaikan Allah. Kita batasi itu makna kebaikan Allah hanya dengan hal-hal yang sifatnya material. Kalau begitu kita, artinya kalau selalu kita sempitkan makna kebaikan Allah dengan hal yang material, ya akan sempit juga rezeki yang kita dapatkan. Karena kita sendiri yang menyempitkan makna rezeki itu. Kita sempitkan makna kebaikan Allah hanya pada hal-hal yang sifatnya material. Ya betul itu kebaikan Allah. Tapi kalau hanya itu kebaikan Allah, maka hanya sangat sedikit sekali orang yang bisa merasakannya. Padahal jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa arba'un, kata Nabi Muhammad, ada 4 hal. Wa man u'tiyahunna faqad u'tiya khairaz dunya wal akhirah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hal di mana jika seseorang mendapatkan 4 hal ini, faqad u'tiya khairaz dunya wal akhirah, maka dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan hadis ini ingin menginformasikan kepada kita bahwa inilah esensi yang dikatakan sebagai kebaikan, karena efeknya dia menjadi kebaikan di dunia dan juga menjadi kebaikan di akhirat. Tidak seperti nikmat-nikmat yang sifatnya material, yang mungkin dia terasa nikmat di dunia, tapi di akhirat dia tidak bisa menyelamatkan karena disalahgunakan. Nabi Muhammad SAW mengatakan 4 hal inilah yang merupakan esensi kebaikan, yang kalau ada orang dapat 4 hal ini, dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Apa 4 hal tersebut? Kata Nabi Muhammad, yang pertama, qalban syakira, hati yang pandai bersyukur.
hati yang luas, hati yang mudah bersyukur. Ini salah satu nikmat dari 4 nikmat yang kalau ada orang kita punya itu hati yang gampang bersyukur, punya hati yang luas, maka dia telah mendapatkan nikmat dunia dan juga nikmat akhirat. Kebaikan dunia di tangannya, kebaikan akhirat pun sudah dapat jaminan. Kata orang bahwa nikmat yang kita dapat, apa yang kita punya itu tergantung seberapa luas hati kita menilainya. Orang walau rumahnya sempit di kontrakan, berdempet-dempet pintunya dengan tetangga, tapi kalau hatinya luas, kontrakan yang 1, 2, 3 petak pun rasanya luas. Karena hatinya yang mudah bersyukur, hatinya yang luas. Tapi kalau orang hatinya sempit, rumah walaupun sebesar gedung, luas halamannya, besar juga garasinya, berdecak kagum orang melihat megah rumahnya tersebut, tapi kalau hatinya sempit, rasanya rumahnya juga sempit, selalu kurang, merasa di sini kurang, ruangan itu juga kurang, halamannya kurang luas, garasinya kurang besar karena ada 3 mobil lagi yang belum masuk. Halaman depannya pun kurang luas karena kalau Sabtu Minggu anak cucunya main gak muat. Selalu merasa kurang, bukan rumahnya yang kecil, hatinya yang sempit. Kalau hatinya sempit, tidak mudah bersyukur, maka apapun yang dia dapat rasanya kurang. Maka kalau dia tinggal di kontrakan yang sempit pun hatinya sempit, kiamat namanya. Sudahnya badan sempit, hatinya pun tidak mudah bersyukur. Tapi sebaliknya, kalau orang punya hati yang luas, apapun yang dia dapat menjadi jalan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mudah bersyukur di dunia hidupnya enak, di akhirat selamat. Di dunia hidupnya enak karena dia enggak pernah iri, enggak pernah dengki dengan nikmat saudara yang diberikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pernah risau tetangganya beli motor baru. Dia tidak pernah gundah gulana tetangganya beli mobil baru. Dia tidak pernah iri saudara iparnya mungkin dapat rumah baru. Karena hatinya luas, mudah bersyukur. Nanti di akhirat orang kayak gini tempatnya di surga. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang bersyukur. Tapi kalau hatinya sempit, di dunia hidupnya pun susah. Selalu memikirkan nikmat orang, nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'adzana rabbuka la in syakartum la wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur aku tambah nikmat. Wa la in kafartum, tapi kalau kalian kufur akan nikmatku, Allah mengatakan inna adzabi lasyadid. Perhatikan bahwa azabku itu sangat pedih. Di dunia susah gemuk, di akhirat pun gak selamat orang yang punya hatinya sempit. Maka kalau kita sudah diberikan hati yang luas oleh Allah, maka kebaikan dunia dan akhirat sudah kita pegang. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang mendapatkan nikmat dunia dan akhirat selain hati yang lapang, walisanan zakira, dan mulut yang mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dalam arti yang seluas-luasnya. Tasbih itu zikir, tahmid juga zikir, takbir juga zikir, tapi lebih luas daripada itu, segala keadaan, segala kondisi yang dia lewati, mulutnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memulai sesuatu dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ketika berjanji dia mengucapkan insyaallah. Ketika melihat sesuatu yang mengagumkan dia mensucikan Allah subhanallah. Jadi setiap gerak-geriknya selalu mulutnya dihiasi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidupnya berzikir terus, di dunianya akan tenang, dan itu janji Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah maka tenang hatinya. Dan di akhirat orang yang mudah berzikir kepada Allah, di akhirat tahu kita tempatnya di mana, pasti selamat. Maka
Jadilah kita orang-orang yang gampang mulutnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu salah satu caranya perbaiki circle kita, perbaiki komunitas pergaulan kita. Karena mulut nggak jauh dengan pergaulan yang dia tempati. Orang kalau datang ke majlis taklim pasti mulutnya manis. Karena di majlis taklim ada guru yang selalu membawa zikir kepada Allah, maka jemaah pun ikut. Yang dia baca subhanallah, astagfirullah, masya Allah, dan seterusnya. Karena tinggal di lingkungan yang baik. Tapi kalau circle-nya, pergaulannya di tempat yang tidak baik, maka kata-katanya pun akan keluar dengan yang mirip-mirip. Maka itu para jemaah yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, pertama hatinya luas, yang kedua mulutnya gampang berzikir, yang ketiga kata Nabi Muhammad, wa badanan 'alal bala'i sabira, dan badan yang sabar menghadapi ujian. Badan yang sabar menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus ingat bahwa Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menguji kalian bil khairi, dengan kebaikan, wasyari, dan juga dengan keburukan, fitnatan, sebagai ujian. Jadi jangan anggap kalau ujian itu hanya yang susah-susah saja. Ujian juga yang mudah, yang enak, itu juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sukses diuji dengan kemiskinan tapi lupa diri ketika dapat kekayaan. Banyak yang bisa bersabar ketika tidak punya kekuasaan tapi lupa daratan ketika dapat kekuasaan. Maka orang yang sabar menghadapi ujian, bisa mengendalikan diri di atas kekuasaan, itulah orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat kata Nabi Muhammad, hatinya gampang bersyukur, mulutnya gampang berzikir, badannya sabar, badannya kuat menghadapi ujian. Yang keempat, nikmat yang diberikan oleh Allah, karena itu dia mendapatkan nikmat dunia dan akhirat. Wa zaujatan salihatan, istri yang saleh, istri yang saleh. Bahwa kita sudah menjadi pengetahuan umum bahwa laki-laki yang sukses seberapapun apa yang didapati oleh laki-laki, itu bukan tidak ada perannya daripada si istri. Justru istri punya peran yang paling besar. Banyak orang kecil, jabatannya tinggi tapi orangnya lugu, bisa menjadi orang yang nafsunya besar terhadap dunia. Berapa banyak pejabat yang biasa-biasa saja tapi didorong oleh nafsu istrinya jatuh kepada lembah korupsi yang sangat besar. Dan kita sudah menjadikan itu, sudah melihat itu banyak contohnya. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, kebaikan Allah tidak hanya bersifat material, tapi kebaikan Allah adalah kebaikan yang mendatangkan kebaikan dunia dan juga mendatangkan keselamatan di akhirat. Yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad adalah orang yang mendapatkan nikmat dunia dan akhirat, dia punya hati yang gampang bersyukur, lisannya gampang berzikir, badannya sabar kuat menghadapi ujian, dan dia didampingi oleh istri yang salihah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmadullahi hamdan wa nashkuruhu syukran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
فاعلموا أيها العباد أن الله أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدس حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصرنا النصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.